Atas nama panitia dan hadirin hadirat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hadratul Mukarramah Ibu Nyai Dr. Anda Hadidatul Wahidah dari kami Palimanan. Beriring doa, jazakumullahu khairati wa sya'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di bala pada waktu yang kita nantikan fatwa amanah dan doa restu oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Abdul Hamid Majid Sohibul Mirabila menyongsong rawan beliau. Mari kita mengadakan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya
Kepangkuan Hadratul Ulama Romo Kiai Abdul Hamid Majid kami haturkan. Hadirin hadirat diharapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tana fil wahidiyati tidabirotina. Ya Sayyidi sholatu wassalamu alaika ya Ra'uf ya Rahim wa alika tasri'atil hawa'idhi bikalika bidalkatuhul salatu antal musyafi' sa'lana andal karim adaka wa rukina. Yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah lainnya besar Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota, kecamatan, serta desa-desa dan imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia penyelenggara ibadah bersama yang kami hormati, para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, dan asatidz yang kami muliakan. Para bapak-bapak pejabat TNI, TNI dan Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan dan kami hormati. Para mujahidin wal mujahidat, para bapak ibu sekalian hadirin hadir yang kami hormati, kami muliakan. Anak-anak remaja, mudi-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayang.
ikut di belakang hadirin untuk memanjatkan puji-puji tasawuf hadirat ilahi wa rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmat ijaz, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun nikmat imdad, nikmat dipelihara wujud kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita mendapat fadhil yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi kesempatan ikut bersama-sama bermujahadah, berdoa, bersolawat, berjuang pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan tiada satu pun dalam keadaan syahwat. Sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap dan senantiasa bertanda-tanda dilimpah ruangkan pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa jami'il attaq wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa ghawthi hadha zaman wa awanihi asairi awliyaillahi wa ahibaihi aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala. Khususan aladina di Indonesia wal awliya tis'ah wa fi hadhihi al-qaryah wa ma hawaliha wa khususan ma'rifah qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu wa tarubuhu radhiyallahu ta'ala wa aja'alana min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi adabihim kama yaliqu bi kamatihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut-sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu, beliau ma'rifah kita qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dan kami yakin memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa sekali kepada kita bersama, memberikan nazarah pancaran rohani doa restu kepada kita bersama, gabungan kepada kita bersama, sehingga acara kita pada malam ini khususnya dan semua acara-acara kita dalam perjalanan kesadaran dan perjuangan fakir Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
membawa manfaat maslahat, barokah, peningkatan kesadaran, perjuangan Rasulullah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat manusia, sehingga kita sekeluarga, daerah kita masing-masing, bangsa kita bangsa Indonesia, semua umat manusia, jami'al alamin, mudah-mudahan tidak lama lagi mendapat kemampuan yang sesempurna-sempurnanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lama lagi kita umat manusia akan kembali sadar mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan barokahnya nanti akan membawa kesejahteraan global seluruh alam semesta, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia, negeri tercinta, negeri Indonesia ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin lama semakin baik, semakin sejahtera, semakin lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat, terutama panitia penyelenggara Mujahadah Hizbus Anak ini, yang telah memberi kepercayaan kepada pribadi kami untuk melaksanakan tugas yang mulia Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu balasan untuk hadirin hadirat semuanya, terutama pada panitia penyelenggara. Hanya ribuan terima kasih dengan kiriman doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'unahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat tarbiyah yang istimewa sekali dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia di akhirat, dalam perjuangan bagi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal-soal yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini, kami mohon ampunan yang sebanyak-banyaknya dari hadirin-hadirat semuanya, dan kami mohon restu, dan kami yakin dengan restu hadirin-hadirat, kami yakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat maslahat, barokah dan peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama, Fadhilul Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, mari kita tingkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kepada kita, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemantul-pemantul, distributor dalam melaksanakan rahmatul alamin Allah Ta'ala melalui
tingkatkan kesadaran kita sebagai pengamal sampah kepada berembahnya berdasar Rasulullah SAW. Hal ini beliau mengingatkan kita jangan salah paham. Yang penting mari wahidan kita amalkan, kita siar-siarkan pada saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan bangsa kita, bahkan umat manusia. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada malam ini adalah malam mujadah nisfusan, mujadahnya para pengamal seprovinsi Jawa Timur. Di samping yang hadir pada malam ini, banyak sekali yang ada undur yang sehingga tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mujadah ada suatu perjuangan batinnya, sebagaimana yang termuat dalam sejarah ringkas lahirnya sholat wahidiyah. Beliau alif sholat wahidiyah mendapat dorongan desaan Hotib sekitar 8 tahun 59 supaya beliau memperjuangkan mental masyarakat melalui gajinya. Ini terjadi pada tahun 59. Kemudian terjadi tahun 63, terjadi lagi lebih keras, sama tapi lebih keras. Kemudian terjadi lagi tahun 63, ini lebih keras lagi dorongan Hotib. Bahkan pada waktu itu kuatnya desaan Hotib supaya beliau berjuang secepatnya mengambil langkah. Bahkan beliau merasa terancam pada waktu itu, sehingga setelah itu beliau bergetar, sehingga alhamdulillah lahilah sabda dia Allah Ta'ala. Sekali lagi mari kita tingkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang dirancang yang paling baik dibanding makhluk-makhluk selain manusia. Mari para hadirin hadirat, pada malam mujadah ini, karena ini dilaksanakan semua para pengamal seprovinsi Jawa Timur, di samping ada yang hadir ini juga di rumahnya masing-masing, jamaah sekeluarga dan seterusnya di masing-masing. Ini bersama-sama berjuang, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekeluarga, tetangga kita, bangsa kita, umat manusia tidak lama lagi akan segera kembali mafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah para hadirin, di samping kami matur di hadapan hadirin hadirat semuanya, di samping hadirin hadirat mendengarkan, mari hati kita senantiasa berdebar-debar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa hina sehina-hinanya, merasa banyak sekali dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan sekali pada taufik fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
pada beliau dan para. Mari hati kita senantiasa bermirah dan binah Lirasul mudah-mudahan umat manusia, bangsa kita, alam semesta sekali diberi barokah yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil ala ya Rabbana ya sirkan rabbana qarin wa al-jannah ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadha ya Allah wa bi hadhihi Allahumma barik fima khalaqta wa hadha ya wa bi hadhihi Allahumma barik fima khalaqta wa hadha Al-Fatihah. Para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, jikalau kau mensyukuri atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah-tambah nikmatku untuk kamu semua. Tapi bila kamu tidak sadar, tidak merasa bagaimana awas azabku sangat pedih, mari para hadirin kita merasa gembira karena betapa besar nikmat Allah diberikan kepada kita. Gembira, syukur. Tapi satu sisi yang lain kita takut, kita merasa tidak mampu bersyukur karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kita takut dan kita mengharap ampun Allah, mohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan para hadirin kita semua bisa syukur terhadap Allah. Mari setidak-tidaknya kita sadar, kita merasa dapat nikmat Allah yang begitu besar, dan kita merasa tidak mampu dan mohon ampun, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin-hadirin yang kami hormati, sekali lagi mari kita belajar memahami, menghayati, merasakan dan bisa tingkatkan pada hadirin. Kita tidak hanya sampai di situ saja, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Namun kita masih ditambah lagi, kita dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang dulu kafir, yang penuh dosa, zalim, kufur, tempat salah, jangan lupa dijadikan wakil Allah. Tidak hanya sampai ke situ saja, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ini untuk kita dalam rangka
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mengucapkan, menyampaikan yang maksudnya kurang lebih. Aku tidak menciptakan jiwa manusia melainkan supaya mengabdikan diri pada Allah lain. Para hadirin hadirat yang kami hormati, kita diciptakan Allah Ta'ala sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Kita dijadikan sebagai wakil-wakil Tuhan, wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan makhluk-makhluk ini sebagai kendaraan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tasakur, gembira, dan prihatin, dan takut kehadiran hadirat yang kami hormati. Tidak hanya sampai di situ saja nikmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia, negara yang diberi kenikmatan berupa falsafah Pancasila dan undang-undang 45. Tidak ada negara di dunia ini di mana saja yang falsafahnya yang indah, baik dalam alam agamis Islami maupun alam norma yang indah untuk akhlak umat manusia. Sebagaimana falsafah kita bangsa Indonesia pada diberi undang-undang 45. Ini suatu kenikmatan yang besar kita sebagai bangsa Indonesia, bahkan kita sebagai pengamal-pengamal saleh. Allah Ta'ala berkenan di akhir zaman ini menurunkan satu anugerah berupa sholat dan ajarannya yang kandungannya ini ya, kalau ada istilah ajaran Wahidiyah, ini pada hakikatnya ada ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam agama di sana ada yang maksudnya mereka tidak diperintah melainkan untuk mengabdi pada Allah dengan memurnikan agama. Di dalam sana ada rukun yang pertama adalah al-imanu billah. Di dalam kita bangsa Indonesia, sila ketuhanan, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mari para hadirin, kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kenikmatan satu soal Wahidiyah dan ajaran yang pada hakikatnya ini satu fadl yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para fadl Allah Ta'ala berupa soal dan ajaran. Jangan kita sia-siakan para hadirin. Mari kita syukuri betapa besarnya sahabat dan ajaran kita. Selama ini kita tidak tahu siapa itu Allah Ta'ala, hanya di bibir saja. Hati kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita dikenalkan
dengan milah-milah Rasul. Apa itu rahmatan lil alamin? Kita dikenalkan, kita dituntun perjalanan rahmatan lil alamin atau kesejahteraan global untuk semua alam semesta. Sebagaimana dalam Allah yang kita ada doa yang masuk dalam ya Allah ya Tuhan kami, berilah semua ciptaan paduka barokah ya Allah, berilah barokah semua ciptaan paduka wasihadir baca dan negeri tercinta ini, sehingga kita semua para pengamal wahidiyah kita dituntun untuk berjalan pada satu nilai agama kita, baik dalam satu budaya lillah semata-mata ibadah pada Allah tanpa pamrih. Satu porsi nilai tauhid kita pada Allah Ta'ala, satu kesadaran rasa selalu merasa bahwa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran nilai ini dalam jiwa, dalam kehidupan ini diperkuat oleh asma tauhid. Di sana ada Allahumma ya Wahid ya Ahad. Maka dengan asma tauhid inilah tanaman nilai tauhid kita pada Allah bila tanaman nilai puja kita pada Allah, ibadah pada Allah tanpa pamrih semata-mata untuk Allah. Maka seiring dengan sistem sekat mental, nilai puja dan tauhid menjadi dalam segala kehidupan kita ini ditunjang oleh satu asma tauhid ya Wahid ya Ahad, ya Wahid ya Ahad. Hadirin hadirin yang terhormat, kalau kita ada ajan dalam manusia yuktikul ladzi haqqan taqdimul aham fal aham sumpan anfal fal anfal, maka ajaran ini juga dilengkapi oleh satu doa yang bisa mengamalkan ya Allah ya Allah, limpahlah nikmat maghfirah yang sesempurna. Limpahlah rahmat nikmat yang sesempurna. Nikmat lahiriah dan nikmat batin, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami semua yaitu satu sadar ma'rifat pada Allah yang sesempurna. Jadilah kami cinta dan dicinta Allah yang sesempurna. Orang tidak bisa ikhlas tanpa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang maksudnya ikhlas itu sirri setengah daripada sirri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu satu sirri setengah daripada sirri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku letakkan pada hatinya hambaku yang dicintai. Atas dasar ini berarti tidak ada yang tahu sejauh mana ikhlas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu rahasia Allah yang diletakkan pada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam usaha meningkatkan kualitas atau nilai ubudiyah dirahmat pamrih, bila kesadaran rasa dilengkapi asma tauhid, doa tauhid,
maka kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dicintai, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesempurna. Kita juga mohon mudah-mudahan kita selalu ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita menentukan. Mari kita ngaku terus terang, menyatakan bahwa kita ini banyak sekali dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sumber segala dosa. Dosa pada Allah Ta'ala, dosa pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada Mbah yang al-Hafidiyah yang beri hafidiyah pada kita, dosa kepada negara kita, dosa pada pejabat presiden sampai RT, dosa pada kedua orang tua kita, tetangga kita, pada semua manusia, bahkan kita berdoa pada jamiah alam pada umumnya para barang siapa yang dapat melakukan ini, berarti dia menemukan ilmu hikmah, dia akan menemukan kedamaian yang abadi dalam hidupnya, kebahagiaan yang abadi dalam hidupnya. Tidak pernah merasa sedih, senantiasa mendapat kenikmatan kebaikan dari makhluk pada alam semesta ini, karena dia senantiasa ikhlas dalam hati pada Allah, lillah tanpa pamrih. Karena dia senantiasa bertauhid, merasa sadar bahwa alam semesta, bahwa dirinya semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sadar bahwa banyak dosanya yang berlarut-larut dosa. Bahkan kita senantiasa ridho atas qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang saya mahu, bahwa satu perjuangan hidayah di antaranya adalah merubah status hidup kita, di mana pembahasan status hidup ini yang terkait dengan tabiat egois seorang manusia yang punya tabiat kita itu kemauan yang senantiasa mencari-carikan keuntungan bagi kita yang bersangkutan masing-masing. Ini kita sering, ya maaf, kami sering berkali-kali ini memperingatkan untuk pribadi kami. Mari kita rubah, kita merubah status berjalan hidup yang kita dirancang oleh Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, mereka juga selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tabiat manusia mereka, baik itu kemauan, ini bertolak belakang, langkah kehidupan selalu untuk saya, ke pasar untuk saya, ke kantor untuk saya, ke kampus untuk saya, semuanya untuk saya bersama-sama. Ini kita bertolak belakang. Makanya ini bila tidak diuruskan saat hidup ini, kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Mari para hadirin, yang sekalipun kita dicipta pertama fitrah mengakui adanya Allah. Di saat kita dicipta Allah, mendapat hidup ruh, di situlah kekal abadi, tidak akan musnah untuk selama-lamanya manusia itu. Hanya berpindah-pindah alam, dari alam kandungan yang ibu pada waktu itu berubah di alam dunia sekarang ini. Setelah nanti setelah di alam dunia ini kita akan menuju ke alam Allah, yaitu setelah kita meninggalkan dunia yang sempurna. Setelah nanti kita akan berubah lagi di alam mahsyar, alam akhirat, dan hidup untuk selama-lamanya.
kita sekali dicipta oleh Allah di sini, kita akan kekal abadi. Namun di sini dicatat di sini barangkali kita akan masuk orang yang bahagia, termasuk orang yang celaka. Itu nanti setelah kita lahir, yang apa jauh setelah lahir dunia, walaupun kita fitrah suci mengakui adanya Allah sebagai Tuhan kita, tapi setelah kita di dunia ini punya rangkaian kemauan yang tabiat untuk saya. Kenapa itu hijab? Sehingga kita tidak tahu terhadap Tuhan kita. Mari para rakyat, ini bertahun-tahun kita terhijab oleh sifat manusiawi, sehingga tidak tahu Tuhannya, sehingga tidak tahu status hidupnya mestinya untuk Allah, tapi untuk saya yang bersangkutan. Mestinya merasa dirinya alam semesta yang dengan Allah, tapi egois manusia itu saya berdiri dan sebagainya. Maka Nabi akan lepas pada masa ini didobrak oleh ajal wahidiyah. Mari status itu dalam kehidupan ini, pasarnya, sawahnya, kantornya, kampusnya, rangga, semuanya. Mari kita timbang niat ibadah tanpa semata-mata. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin ya Rabbana ya sirka wajna koreka alitan al-Fatihah. Ini diantaranya satu resep untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi setelah lillah merubah sebagai jiran dalam kehidupan ini dari nafsi kita sempurnakan sebagai norma-norma akhlak agamis bertambah selama. Oleh karena Rasulullah SAW oleh Allah dijadikan sebagai penghubung saluran rahmat bagi alam semesta. Maka mari di samping bila-bila ditumpangi Rasul. Sebab kalau tidak demikian kita tidak punya akhlak, kita tidak mengenal setelah dilahirkan Rasul pada pagi. Mari kita berjuang tabligh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia ini dicinta berjuang, perjalanan menuju tempat yang jauh yang kekal abadi. Kalau kita di dunia ini tepat, maka kita selama-lamanya akan mencapai kenikmatan yang tiada tara, tiada henti-hentinya, abadi selama-lamanya. Tapi kalau di dunia ini sekali meleset, kita selama-lamanya akan menyesal dan tidak akan bisa kembali lagi di dunia yang sangat menyenangkan. Oleh karena itu marilah, ini bukan mainan di dunia, seberat-berat di dunia. Ingat kita akan mendapat kenikmatan di akhirat sana. Setelah billah Rasul dan perjuangan, alhamdulillah pada ini amalan bahkan penuh dengan doa perjuangan. Perjuangan meningkatkan iman tauhid dan ubudiyah itu lillah. Perjuangan untuk meningkatkan hubungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan untuk memohonkan kenikmatan kita sekeluarga bangsa dan umat manusia, yaitu kenikmatan sempurna, ampunan sempurna, cinta dicinta Allah sempurna, makrifat sempurna, ridho diri Allah sempurna.
untuk kita yang bersangkutan, untuk keluarganya, untuk tangganya, untuk bangsanya, untuk umat manusia. Di sana juga ada doa untuk kemanusiaan juga semua umat manusia atau kata-katanya yang berbunyi doa itu maksud kurang lebih, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang memiliki kami dan yang memelihara kami, limpahkanlah salawat salam pada kanjeng Nabi Muhammad pemberi syafaat umat, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umat manusia secepat-cepatnya, ya Allah. Jadikanlah sadar mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabbana ya Sirasahana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, bapak ibu kami, tetangga kami, dan bangsa kami, umat manusia, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, permudahlah semua urusan kami, bukalah hati dan semua jalan kebaikan kami, ya Allah. Eratkan persatuan hubungan dengan kami. Ini termasuk keagungan doa dalam bulan bersumpah suci. Di samping doa perjuangan untuk kemanusiaan global, untuk kafatalina, ada doa kesejahteraan global bagi alam semesta, yaitu ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah barokah kepada semua ciptaan Paduka, ya Allah, dan negeri tercinta ini, ya Allah. Ini satu kenikmatan para kita. Bahkan kalau kita dapat berguru, kalau tak bisa mati, alhamdulillah oleh Rasul dan perjuangan. Tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuba al-muslimin al-mana, kumpul qarabuna yaumal qiyamah." Alangkah bahagianya mereka-mereka yang mau memperhatikan, mau berbuat baik sesama manusia. Umul muqarrabuna yaumal qiyamah, mereka-mereka itu nanti didekat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sana. Di saat kita dalam keadaan sulit para hadirin di orang mahsyar para hadirin, di saat kita itu sulit untuk melewati Shiratal Mustaqim para hadirin, Allah memintai orang-orang yang mau berbuat baik sesama manusia. Ya Rabbana ala Muhammadin Nabi ala alihi ya Rabbana ya sirkawatina karib ba'alih tentang perjuangan. Saya pernah dalam Al-Quran bisa ada maksudnya kurang lebih. Allah bersabda, Allah berfirman, kamu sebagai iman yang dikeluarkan dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini bisa jadi khair umat bila kita berjuang mengikuti Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bila berada. Namun saya terang juga dalam hadis yang lain, laisa minna malam yahdana bi amril muslimin, bukan golonganku mereka-mereka yang tidak mau memperhatikan perkara ini, tidak mau memperjuangkan umat masyarakat. Alhamdulillah para hadirin
pribadi kami sebelum mengamalkan sholat tidak pernah berjuang. Kita diberi kesehatan fisik, belum kita manfaatkan untuk langkah satu perjuangan. Diberi mental yang sehat pada masa-masa remaja dulu, belum kita manfaatkan untuk satu perjuangan. Namun setelah kita mengenal bahagia ini, kita didorong untuk berbuat baik sesama manusia, terutama soal akhirat nanti dan hubungan waktu di dalam rangka memaksimalkan langkah perjuangan fisik dan rohani kita. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah lewat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat beliau mengalami sholat hafidhiyah, kita diberi anugerah satu perjuangan yang mudah, semua manusia bisa asalkan, yaitu perjuangan batinnya tidak fafir obat penjuru yang bila fisik kita para hamba. Kalau yang kita ada di barat, fisik kita menghadap ke arah barat. Fisik kita yang kita ajak itu kita fisik kita yang masih kita menghadap ke arah seperti ini. Itulah satu perjuangan. Mari kita syukuri kenikmatan perjuangan kita untuk mencapai satu kedamaian yang abadi. Lillah dan Rasul perjuangan. Kemudian bisa singkat, manusia tidak bisa lepas dari untung atau rugi, sehat atau sakit. Satu saat kita mengalami manis, pahit, getir, untung, rugi, jaya, tanggung dan sebagainya. Mari para hadirin, perjuangan kita ini, mari kita mengambil ilmu hikmah, nilai budaya dan taufik dan perjuangan ini. Mari kita keindahan status lillah dan Rasulullah. Jangan kita mudahi gara-gara tidak syukur dalam kenikmatan. Kenikmatan soal mulia atau soal material. Mari kita lupa syukur, tetap kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat mohon ampun. Mudah-mudahan kita tidak lupa syukur lagi para hadirin. Hadirin itu kita kalau dalam keadaan untung manis jaya, jangan sampai lupa syukur para hadirin. Dan kita senantiasa jalan nikmat Allah. Mari kita syukur. Ya syukur, gembira ya tobat. Kalau tidak mampu syukur, ya menyesal ya mohon ampun. Insya Allah demikian tidak sia-sia hidup ini. Kemudian sebaliknya, kalau kita mengalami penderitaan, sakit ekonomi, sakit fisik jasmani, sakit rumah tangga, sakit sosial, mari jangan sampai penderitaan itu berlantur lalu tiada habis kalau sakit. Mari kita mencari keuntungan dalam kerugian, mencari kebahagiaan dalam penderitaan itu. Jangan sampai kerugian ini berlantur tiada habis. Mari kita mencari keuntungan dalam kerugian itu. Sebelum kita bisa mencapai itu, jangan sampai kita masuk kedamaian yang abadi. Kebahagiaan yang abadi, mustahil kita akan bisa mencapai itu. Para hadirin, ini bisa kita mengambil resep agama, yaitu misalkan kita dipisahkan oleh Allah fisik atau rumah tangga, atau ekonomi, atau sosial. Ini pertama-tama kami yakin, bila kita percaya pada agama, sadar itu sedang merasakan, ibarat satu sadar pada manusia juga. Kita tahu bahwa bulan manis sedang merasakan dalam lisan kita ada bulannya. Walaupun kita tahu bulan manis dan pernah merasakan
tapi pada waktu tidak sedang merasakan, bukan saja itu yang dimaksud di sini. Yang di sini tahu dan sedang merasakan. Bila kita sadar pada agama, kita yakin pasti kita akan bisa bahagia dalam penderitaan, bisa untung dalam kerugian para kandidat yang terhormat. Pertama-tama kita menghadapi penderitaan, yaitu kita pertama-tama kita ridho pada Allah Tuhan kita. Apapun yang diperbuat Tuhan kita ridho. Ini satu di samping ridho total maksimal, tidak ada saling ridho total maksimal. Bersama itu kita ikut perjalanan Tuhan kita, sebagaimana al-hadis di sana ada makna. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak di tempat-tempat. Inna Allah Ta'ala kulladzi haqqin haqqan. Sesungguhnya Allah itu memberikan hak di tempat-tempatnya. Dalam akidah menjadikan ajaran itu kulladzi haqqin haqqan. Di samping kita ridho kita maksimal, mari kita ikut perjalanan Tuhan kita atau kulladzi haqqin haqqan. Kita tahu bahwa fisik ini sakit punya hak, bahwa rumah tangga kita sakit anak punya hak, bahwa ekonomi kita sakit punya hak, sosial punya hak. Mari hak kita berikan dalam perjalanan ikut terhadap perjalanan Tuhan kita, sehingga disini indah sekali. Ridho total maksimal tidak terkurangi oleh ikhtiar kita. Ikhtiar yang indah bukan dorongan manusiawi, tapi ini dorongan mengikuti Tuhan kita atau kulladzi haqqin haqqan. Sama ikhtiarnya, tapi tidak sama. Alangkah indahnya kita penderitaan ini membuahkan ridho pada Allah. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah Ta'ala, dia harus ridho pada Allah Subhanahu. Waridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar. Ada ridho, ada ikhtiar yang indah kami berjalan dengan kita. Ditambah lagi kita belajar sabar, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Ada lagi hadis yang lainnya, tidak ada sesuatu yang diberikan yang lebih dari kedua sebagaimana sabar. Banyak kebaikan-kebaikan di atas sabar, tapi sabar punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. Para pendengar, luas sekali para pendengar. Orang berjuang mati-matian mengorbankan yang dikorbankan. Gara-gara tidak sabar, maka dia tidak memetik buah sabar itu. Berjuang lagi, jangan lagi. Kalau berkorban yang sedikit, tidak sabar, hilanglah tidak sama. Maka di sini sabar itu dijadikan sebagai sesuatu yang diberikan, yang baik dan luas. Maka di sini teman-teman belajar itu ikhtiar dalam perjalanan kehidupan kita. Belajar sabar, dan kemudian orang itu kalau dia merasa tidak mampu, dia ingat menyerah bantuan kepada yang mampu, utamakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping belajar ikhtiar yang indah, belajar sabar, kemudian menyerah bantuan kepada Allah. Kemudian dia sadar, ini berarti satu penderitaan membuatkan begitu besar, maka dia gembira, disyukuri sekali. Maka kalau dia ini percaya agama, sadar agama, maka penderitaan tidak ada artinya. Saya teringat satu hadis kasih banyak mirip relevansinya. Begini hadis itu.
takutlah dengan dengannya orang teraniaya, karena ada hijab yang mengikat. Kalau kita disakiti orang, dirugikan orang, padahal kita tidak berbuat yang menyebabkan hidup ini, padahal kita tidak berbuat yang menyebabkan disakiti, atau disakiti begitu saja. Mari para hadirin konsistensi hidup kita manfaatkan untuk berdoa pada sebanyak-banyaknya. Kalau kita dikonsentrasi menarik dia, kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan. Jangan sampai kita menghadirkan waktu kesempatan, apalagi untuk mohon yang jelek, kecelakaan bagi yang zalim. Jangan sampai naudzubillah. Ini yang sering terjadi. Dia tak kabur, jangan mati-mati pada saya dan sebagainya. Hantu orang jelek. Jangan-jangan nanti anak kita diserempet bahaya. Maka mari kita dizolimi, disakiti, ya kita harus berjuang. Jangan sampai dizolimi, jangan sampai disakiti, jangan sampai dirugikan. Terpaksa minta jangan disakiti. Mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Dari berdoa besarnya pemberian seiring besar ujian, besarnya ujian pemberian seiring besar ujian. Maka para nabi-nabi itu berat sekali ujiannya, tingkatannya sudah kepepet antara hidup dan mati. Hadirin yang mudah-mudahan ujian-ujian yang menimpa kita bangsa ini, bangsa kita ini diberi kemanfaatan oleh Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala, menjembatkan kita sampai keindahan hidup kita. Ini ada satu sabda Nabi, ada juga yang lainnya. Nanti sama bilang-bilang ditemukan surut, nanti di akhir zaman akan bilang-bilang. Belum setelah menceritakan ini al-hadis, belum mengingkari itu tidak datang begitu saja. Ada perjuangan, belum berdoa. Yang mudah-mudahan kita termasuk perintis-perintis sertifikat bilang cuma bisa di akhir zaman. Dalam yang lainnya ada satu kampung di masyarakat. Nanti kalau dilatih Adil Imam Mahdi ini akan subur makhluk jinani yang hadirin yang hormat. Wakila ada yang mengatakan tahun 2022, wakila ada 2023. Ini kami belum mengenal tentang subur makhluk jinani. Belum jauh. Ini yang disebut tidak hanya materi saja, tidak hanya materi yang subur makmur. Wah, jinani nanti imannya orang akhir zaman, imannya subur. Mudah-mudahan wajah jadi perintis suburnya iman di akhir zaman. Ya Allah, Allah Muhammad ya Rabbana ya Sayyidina kita tepuk tangan banyak sekali pada makhluk Allah yang tepuk tangan banyak sekali, baik makhluk berupa manusia atau makhluk selain manusia. Kalau kami buktikan otak ini, tapi kami menceritakan pribadi kami menceritakan pribadi kami pada hari ini. Kami diciptakan Allah untuk Allah. Diberi biaya bumi seisinya, bahkan alam semesta. Bumi seisinya alam semesta ini untuk kita di dalam rangka kita mati kepada Allah. Secara singkat, bumi
bumi saat ini merupakan rangkaian mengabdi kepada oleh manusia. Di saat manusia berjalan hidup, pasarnya, ladangnya, kampusnya, kantornya, ranjangnya, semua kehidupan itu ada nilai, maka kita bersyukur pada diri, syukur pada bumi seisinya ini, alangkah indahnya. Tapi jika kita lupa lelah, maka langsung itu ada beban tidak syukur, itu satu beban. Kedua berupa beban zalim, meletakkan syaitan pada tempatnya. Diri ini tempatnya mengabdi kepada Allah, tapi kita letakkan tempat lain mengabdi pada nafsu kita masing-masing. Ini zalim. Bahkan di samping zalim pada diri kita masing-masing, kita zalim pada makhluk-makhluk. Di samping bobot kelemahan bukan tak syukur terhadap makhluk ini. Makhluk ini kita jadikan rangkaian untuk diri kita, untuk rangkaian zalim. Berarti kita meletakkan makhluk bukan makhluk pada Allah, rangkaian mengabdi pada Allah. Tapi tempat lain mengabdi, rangkaian mengabdi pada pribadi kita masing-masing. Ini zalim pada makhluk ini. Baik itu makhluk berupa manusia, termasuk udara, bumi, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Banyak sekali tentang kita pada makhluk. Nanti apa dia pembalasannya, apa yang terjadi? Kita belum tobat pada Allah. Tadi kata yang sabar. Mari ini kita mohon pada Allah dengan lillah-lillah. Dan Allah dari akhlak tawar ibadah dan jarukan hari kata ini waktu sudah yang besar yang mudah bersama diri dari Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat barokah peningkatan dan keberhasilan. Mari kita bersatu di hadapan Allah. Mohon Allah, mohon ampunan, mohon anugerah. Mudah bangsa kita harga tetap ditolong oleh Allah Ta'ala, diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Mari dengan satu dengan jelaskan dari Rasul, mohon sungguh-sungguh di belakang Rasulullah, di belakang dari sahabat Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah, Al-Fatihah. Al-Jannah Allah
Monggo kita rasa berdesa, dosa nang negara kita, dosa bangsa kita, dosa nang putrane, dosa wong tuane, monggo setobat Allah, ngadeg nang kasih Allah. Ya Allah. Mari para hadirin kita sangat membutuhkan sekali pada Father Allah. Mau kita berdoa dalam sungguh-sungguh. Maaf para hadirin, kami langkah doanya sebagai corong panjang jiran pun menentukan diri membuat dipanggil nanti Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah barik ya Allah, Allah barik ya Allah.
kemudian istisanan وفي أدياننا بدنهم وأنفسنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وقل yang mencipta Allah, yang mencipta Allah, yang mencipta Allah, ya salam, ya salam, ya salam, ya munzil barakah, ya munzil barakah, ya munzil barakah. Mengatakan adimatan berkaitan Allah, Allahumma ya محمد القدر الأهدي وعلى آله وصحبه وسلم ودون سيد النبي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اغفر يسر توبتنا وربنا اللهم بارك لنا وقبل الفتح اللهم بارك لنا وقبل الفتح اللهم بارك لنا وقبل الفتح اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك فيها يا نجيب الجمال يا نجيب الجمال ملتك الفلسفية بأولنا وأجلكم مغفورا وأمورا ميسرا وأرسل وسطا مباركا وحوائج مغفورا والأبا فله أنا وجرك فيه والاستقامة التامة وذرية طيبة Mari para hadirin, negara ini sangat membutuhkan doa panjenengan. Namun kejimenang sedaya, benar-benar nama ini para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatihi
Sudah larut malam, ini akan boleh dijaga orang 40 seperti doanya orang, apalagi ini ribuan kalau saja. Makin malam semakin dijaga oleh Allah. Mari kita menjauh Nabi. Kalau kamu berdoa yang dijaga, mari dengan fadl Allah Taala, dengan sabda Rasulullah SAW, berpenang dari pasti diterima, dijaga oleh Allah Taala. Dan nanti datang lagi kita bangsa umat manusia, segera kembali pada Allah Tuhan yang Maha Esa, dibaliklah sehingga mereka sejahtera hidup nanti. Ya mudah-mudahan dengan santai di terima kasih. Nanti Nabi jazakumullah khairan jika syahadat itu yang mana. Bacalah dengan yasallahu wa rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan wa satayni fihi maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu wa min